mana beliau subscribe, bilang klik follow, Yesus netek klik di ikuti, Lukas klik 27 ya. follow guys, klik subscribe. Ya, bisa Terima kasih dikomentari, guys. misalnya berulang-ulang dikatakan menetek dan menetek itu. Ya mestinya kalau dia mereaksi Bang Juma, mestinya videonya ya diputar di sini. Benar nggak Bang Juma mengatakan Lukas pasal 27? Saya yakin nggak. Bang Juma ya hafal tuh datanya. Kami juga hafal itu Pak. Lukas 11 nomor 27. Biasakan juga deh Kristen-Kristen tuh ya. Jangan bilang ayat, nomor gitu. Karena ayat itu dari istilah Islam. Ya. Lukas 11 nomor 27 nih karena itu. Kalau mereaksi argumentasi orang, kalau mereaksi video orang, mestinya ditampilkan di situ, didengarkan dulu orang, benar nggak yang berkata begitu. Nah ini enggak dipelintir dulu argumentasi Bang Juma, kemudian dia komentari gitu. Nah ini kan gabrul namanya. Beda dengan kita nih, kita dengarkan pernyataan Mikana, ya kita luruskan. Itu namanya reaksi. Ya kalau mau melaporkan apa ya, lu mau laporkan orang lu nggak punya data kok, cuman baper doang gitu. Sekali lagi nih dibacain Pak Jul, biar kita kasih netizen ada datanya kok. Share Pak Jul. Di share aja. Ya, Kalau share. kita nggak dikatakan hoa. Karena begini Mas Andi ya, kebanyakan oten-oten itu mengatakan ustadz-ustadz kita menghujat. Padahal ayatnya itu jelas ada. Kalau kita dikatakan menghujat, tolong dong dikonter dengan data yang valid. Jangan hanya cuma bilang kalian itu menghujat, kalian menghujat, kalian menghujat, tapi tanpa ada penjelasan ataupun penyanggahan dari kalian. Nah ini kan namanya mau menangnya sendiri. Kami ini secara secara data ya, data kita share, ini sudah di-share oleh Mas Andi. Di situ jelas di Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus masih berbicara, berserulah kepada seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ingat ya, engkaunya itu huruf besar. Artinya di situ merujuk kepada Yesus. Dan ini jelas-jelas kan dikatakan bahwa Yesus nenen kepada Bunda Maria. Ini data ini coy, ini data. Bukan asal ngomong, tapi kalian itu menuduh kami menghujat. Dari mana hujatan kami ini? Ini loh ayat kalian sendiri di Lukas 11 ayat 7. Luruskan kami kalau kami itu salah. Jangan hanya kowar-kowar, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Ngawur orang kayak gini. Ya. Lukas 11 27. Jelas itu. Mulai TB, AYT, TL, BIS, TSI, MLT, Slaber. Tuh, semua itu. Nah, ini yang selabernya Pak Jul. Di TL sih, yang TL 1954 itu loh. Itu ya. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek. Tuh, ya kan? Coba dibaca ya, bisa ngelihat nggak teman-teman ini? Coba di blog Mas Andi. Yang mana? Itu yang TL. Itu ada tetek itu loh. Nih. Nah, itu terus. Nah, bawahnya itu ada teteknya. Tetek yang telah engkau hisap. Saya ulangi lagi ya. Ini di TL 1954. Ini berbunyi begini ya, teman-teman. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Apalagi ini merujuknya? Masa ini bahasa kiasan? Buset. Ya, itu terus kita dituduh menghina itu. Terus ada lagi yang menyusui, ada lagi ibu yang melahirkan engkau, ada lagi yang telah menyusui. Merujuknya semua kepada bahwa Yesus itu telah nenen kepada seorang wanita. Ini apa? Salabar Pak Jul. Nabi Isa malah Isa. Salabar itu ya, itu malah di Salabar 2011 itu ditulis di sana ya. Sementara Isa masih berbicara, seorang perempuan dari antara orang banyak itu berseru kepadanya, berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusui engkau. Malah lebih parah lagi, di sini bukan Yesus tapi Isa. Ini loh, ini aduh, ini kalian itu munafik sebenarnya. Kenapa saya katakan munafik? Kalau dalam sesi perdebatan, kalian itu ogah-ogahan, mati-matian ya. Oh, Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Tetapi di kitab Salaber ini ya 2011, di situ ditulis Isa. Tidak ada di dalam Injil itu nama Isa.
Kalau kalian itu mengakui Isa, artinya kalian itu munafik dalam agama kalian dan kalian itu penghujat nomor 1 Roh Kudus. Kenapa? Isa itu hanya ada di Al-Quran dan Isa tidak disalib. Ya, Isa tidak disalib, tapi kalian itu nyomot di Al-Quran, ditaruh di Bible mereka, diselebar di kitab selebar 2011. Di situ dikatakan Isa. Tuh, ngawurnya kayak begitu tuh orang-orang itu. Betul. Jadi gini ya Pak Julia, kalau misalnya kamu marah, ya marahi Lukas lah yang menulis. Itu satu. Kedua, ya marahilah perempuan yang berbicara di sini yang ditulis oleh Lukas. Lukas kan ini seorang apa ya, seperti wartawan berdasarkan penelitian dan menanyakan para saksi gitu ya. Ya mungkin Lukas nanya ibu itu. Ya ibu itu ngomong, ditulislah oleh Lukas. Jangan marahi Bang Juma, jangan marahi kami. Marahi aja Lukas 11:27. Kok nulis gitu loh. Membuat Mikana dan kawan-kawan marah besar gitu. Jelas ini yang paling kasar di sini nih tadi ya. TL ya. Saya juga mau izin baca dong Pak Juli, izinkan dong. Nih. Saya baca ya. Dengarkan ini. Tak kala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datang seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya. Ingat nyanyi itu huruf besar ya. Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tuh. Tuhannya itu coy, Tuhannya itu butuh nenen, butuh netek sama ibunya. Tuh. Itu aduh gimana ya aku ngomong Tuhan kok netek itu gimana ya? Kalau kenapa kita begitu Tuhan nenen? Sesuai Lukas ya kasih Lukas Pak Jul baca. Nih, Pak Jul baca deh. Nah, ini Pak Jul. Lukas 2. ini. Ini ya di Lukas 2 ayat 11. Pelan-pelan ya saya baca ya teman-teman ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Tuhan. Yang lahirnya tuh Tuhan tuh lahir, coy. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ditambahin lagi Yesus Kristus, Tuhan, di kota Daud. Tuh Tuhan tuh lahir, coy. Tuhan tuh lahir. Masya Allah. Tapi selabar beda Pak Jul, selabar baca. Nah ini ada lagi beda lagi. Namanya kitab revisi dan suka direvisi. Kita bikinan orang ya beda-beda. Saya baca ya di Salabar ya. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud seorang penyelamat, yaitu Al-Masih junjungan kita. Ya, udah di sana merujuk kepada seseorang yang disembah oleh Bani Kunarion adalah seorang yang lahir. Ada seseorang yang lahir menjadi junjungan, menjadi Tuhan mereka. Artinya Tuhannya lahir, berojol di Bunda Maria itu. Kalau selabar agak jujur Bu, junjungan itu adalah merujuk kepada Nabi. Selabar agak jujur di sini, bukan Tuhan yang lahir, tapi Nabi, junjungan. Selabar agak jujur. Ini berbeda lagi. Tapi yang lainnya Tuhan semua itu. Yang lainnya Tuhan semua. Makanya di Yohanes 13:13 itu kamu memanggil aku guru dan Tuhan, itu terjemahan modern. Terjemahan lama itu kamu memanggil aku guru dan junjungan. Kayak gini dia. Gitu loh. Sebenarnya sih di sana itu sebenarnya itu Tuhan di sini. Ini tidak ada kata H. Hanya setelah ada perubahan terjemahan dari Leicester, kata Tuhan disisipkan kata H. Gitu loh. Karena bahasa Melayu tinggi, bahasa Melayu rendah tidak mengenal kata Tuhan, tidak ada. Gitu loh. Ini sisipan, akhirnya menjadi kata yang bisa dikonsumsi semua orang sekarang. Tuhan itu artinya adalah sembahan. Ya, Tuhan itu sembahan. Objek yang disembah bagi orang yang beriman. Kalau umat Islam itu, Tuhannya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya. Nah, kalau mereka, objek sembahan mereka Tuhannya namanya Yesus. Berbeda dengan agama Buddha, Hindu, dan seterusnya. Tetap ada Tuhannya mereka, tapi nama Tuhannya berbeda-beda. Begitu juga Hebrunya di Taurat gitu loh. Di sana itu kalau di Taurat itu nama sembahan mereka itu ada yang Elohim, ada Yahweh,
Yehovah dan Adonai dan